Dilanjutkan dari video sebelumnya, di sini saya akan membacakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Bagian keempat, pertanahan. Paragraf 1, Bank Tanah. Pasal 125 ayat 1, pemerintah pusat membentuk Badan Bank Tanah. Ayat 2, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Ayat 3, kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 4, Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126 ayat 1. Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk A. Kepentingan umum, B. Kepentingan sosial, C. Kepentingan pembangunan nasional, D. Pemerataan ekonomi, E. Konsolidasi lahan, dan F. Reforma agraria. Lalu ayat 2, ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf F, paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Pasal 127, Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Pasal 128, sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Pendapatan sendiri, C. Penyertaan modal negara, dan D. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129 ayat 1, tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan. Ayat 2, hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ayat 3, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. 1. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan Badan Bank Tanah diberi kewenangan untuk A. Melakukan penyusunan rencana induk, B. Membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, C. Melakukan pengadaan tanah, dan D. Menentukan tarif pelayanan. 2. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 130, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 terdiri atas A. Komite, B. Dewan Pengawas, dan C. Badan Pelaksana. Pasal 131 Ayat 1. Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Ayat 2. Ketua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan. Pasal 132 ayat 1, Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 orang, terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh pemerintah pusat. Ayat 2, terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan proses seleksi oleh pemerintah pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui. Ayat 3, calon unsur profesional yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit berjumlah 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Pasal 133, ayat 1, Badan Pelaksana terdiri atas kepala dan deputi. Ayat 2, jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh ketua komite. Ayat 3, kepala dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh ketua komite. Ayat 4, pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 135, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 2, penguatan hak pengelolaan. Pasal 136, hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pasal 137, ayat 1, sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada A. Instansi pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Badan Bank Tanah, D. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, E. Badan hukum milik negara atau daerah, atau F. Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ayat 2,
Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan kewenangan untuk A. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. B. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan pada pihak ketiga. Dan C. Menentukan tarif dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Ayat ketiga, pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan atas tanah dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Ayat 4, hak pengelolaan dapat dilepaskan pada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138 ayat 1, penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat 2 huruf B dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Ayat 2, di atas tanah, hak pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Ayat 4, pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengelolaan. Pasal 139 ayat 1, dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dapat membatalkan dan atau mencabut hak pengelolaan sebagian atau seluruhnya. Ayat 2, tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 140 ayat 1, dalam hal bagian bidang tanah, hak pengelolaan diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan tersendirinya. Ayat 2, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Pasal 141, dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142, ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 3, satuan rumah susun untuk orang asing. Pasal 143, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 144, ayat 1, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada A. Warga negara Indonesia, B. Badan Hukum Indonesia, C. Warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Atau E. Perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Ayat 2. Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Ayat 3. Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 145 ayat 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah. A. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, atau B. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ayat 2, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan hak setelah mendapat sertifikat laik fungsi. Ayat ketiga, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah mendapatkan sertifikat laik fungsi. Paragraf 4, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pasal 146 ayat 1. Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan. Ayat 2, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan konfisian dasar bangunan, konfisian lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan atau
bahwa tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah dan atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 147, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta pelarihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Sekian pembacaan dari saya tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.